Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakir Fauzan dengan NPK 15 2024 072. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari keamanan jaringan, yaitu remote SSH server ya, dari server ke klien tanpa menggunakan password. Setelah itu mengakses Nginx atau web server dengan semua device gitu ya. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu Pak ya, izin untuk pengerjaan tugas kali ini saya tidak memulai codingan dari awal, cuma karena si apa virtual machine-nya tuh waktu dibuat baru tuh error terus ya udah berapa puluh kali malah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memakai di virtual machine yang bahan belajar saya gitu. Tapi sebisa mungkin saya menjelaskannya dengan pengertian saya gitu ya, dengan eh, jelas-jelasnya gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan setting SSH dulu. Oke, setting SSH. Jangan lupa sudo apt update seperti biasa. Hmm, misalnya, karena di sini saya udah, berarti sudo kita tulis aja dulu ya, apt update. Nah, setelah update, misal update selesai, nah, setelah update selesai, kita install sudo apt install SSH server. Open SSH. Open SSH server. Nah, karena sudah ada already installed, terus kita cek dulu sudo systemctl status SSH untuk ngecek. Nah, di sini SSH-nya saya sudah enable, sudah running juga, jadi tidak perlu systemctl start dan enable. Oke. Nah, selanjutnya kan SSH sudah terpasang dan sudah aktif juga. Kita setting konfigurasinya dengan cara sudo nano etc/ssh etc/ssh/ssh deconfig. Nah, di sini saya men-setting untuk ini. eh, nah, permit load loginnya itu di setting no, dihilangkan tanda pagarnya untuk membaca ini. Jadi, eh, maksudnya tuh dia tidak bisa langsung login ketika meremote server tuh tidak bisa langsung login pada root gitu, tapi dengan user gitu loginnya. Jadi meminimalisir apa kerentanan sistem. Nah, yang kedua itu untuk password authentication nanti setelah keygen berhasil di-generate. Jadi si ini tuh si login tuh nggak perlu pakai password lagi gitu kurang lebih. Oke. Nah, setelah seperti itu udah di CTRL-X dan Y karena defaultnya yang tadi yes, jadi dipakai no ya untuk yang password. Nah, setelah itu lanjut untuk restart. Ya, setelah konfigurasi tadi, jangan lupa di restart sudo system ctl restart SSH. Nah, setelah di restart berhasil, langsung setelah itu ini setting dulu untuk WiFi allow-nya karena diminta di tugas ini tuh kemarin tuh untuk spesifikasi user. Nah, jadi kita cek dulu di sini di CMD-nya if config. Nah, karena saya tuh pakai bridge ya si adapter networknya, karena kan kembali lagi kalau pakai NAT itu hanya by komputer, karena nanti tujuan akhirnya tuh bisa diakses dari device lain. Akhirnya saya menggunakan network adapternya itu yang bridge. Nah, yang bridge itu satu si subnetnya. Jadi kita pakai ini. Nah, caranya dengan cara sudo ufw allow allow. Nah, bentar Pak. Nah, di sini saya udah nulis tuh. Allow from 192.168.1 titik, karena di sini si kliennya itu 12 untuk hostnya 12. Nah, dan juga to any port
22 gitu. 22 tuh untuk portnya si SSH gitu. Nah, betul kan? Oh ya. Nah, setelah ini di enter karena saya sudah, kita cek aja di status sudo wfs status. Nah, di sini akhirnya kayak gini tuh. Untuk port 22 itu yang allow itu cuman si klien ini aja. Jadi klien lain misal laptop teman saya atau laptop ayah saya itu tidak bisa. Cuma karena di sini tidak ada device lain, saya tidak bisa tidak bisa mempraktekannya. Nah, setelah itu juga eh disetting juga untuk deny-nya dengan cara sudo eh wfw Denny 22. Nah, artinya apa? Jadi selain si IP ini, yaitu untuk IP lain tuh tidak bisa mengaksesnya gitu, denied langsung gitu ya. Mau IP misal 13 sekalipun gitu ya, 14 sekalipun itu tidak bisa karena all port 22 itu di deny, kecuali yang allow itu cuman si port klien yang telah kita setting yaitu di lokal Windows kita gitu. Oke. Untuk port 22 SSH udah aman ya untuk pensettingan spesifikasi apa IP. Setelah itu kita lanjut ke ini reload dulu ya. Setelah konfigurasi itu jangan lupa di reload sudo wfw reload. Nah, setelah reload berhasil, status lagi sudo wfw status. Nah, ibarat kata ini baru berhasil gitu ya. Nah, oke, sudah berhasil. Nah ya, oke, lanjut. Kita ke ini, ke mana? Ke si klien. Kita generate ini dulu keygen di Windows kita karena kliennya Windows kita dengan mengetikkan ssh min keygen. Nah, karena saya sudah, nanti kita lihat dulu isi keygennya. Setelah di enter, ini muncul kayak gini, kurang lebih. User profile backslash dot ssh. Nah, di sini ada ini nih ID rsr.pub atau enggak yang ID ed 25519 pub. Nah, nanti yang ini isinya di copy ke si server dengan cara kita cat aja nih. Bukan kita type di sini. Type mau bisa ini dua-duanya bisa ya, mau pakai RSA bisa, mau pakai ini juga bisa. Di sini kita coba pakai yang ini, yang ed. Type user profile backslash dot ssh slash id slash ed 25519.pub. Nah, ini dia keygen hasil generate yang kita tadi sebelumnya nih, dari misal waktu tadi membuat ssh des keygen. Ini hasilnya. Nah, setelah itu ini di copy set masuk ke sini ke sudo nano slash dot ssh slash authorize dot case. Nah, nanti dipaste di sini yang defaultnya itu dihapus dulu tuh. Ini karena saya sudah paste dan sudah konfigurasi tuh. Ini Zaki ya, di sini Zaki laptop. Nah, di kliennya juga tuh Zaki laptop. Nah, nah, oke. Nah, sudah, misal sudah di paste di ctrx, nah, Y gitu ya. Oke, setelah berhasil, langsung kita coba login di si kliennya dengan cara mengetikkan SSH nama apa user si servernya Orason di sini add IP si usernya si servernya 168.1 di sini coba kita cek dulu if config di sini subnetnya 14 hostnya 14.14. Nah, langsung masuk tanpa password. Karena apa? Karena tadi keygennya udah kita setting. Nah, keygen terus firewall juga udah kita setting, berhasil masuk ya dengan IP klien tersebut yang host 12. Setelah itu ini berarti nomor berapa itu selesai. Nomor ini selesai ya, buat akses sudah ya. Menggunakan keygen tanpa menggunakan password nomor satu dah buat teman firewall bahwa hanya IP Windows saja yang bisa mengakses SSH. Oke, sudah kan? Tapi karena IP yang di set itu yang titik 1 titik 12 saja. Oke, oke, sudah berarti nomor satu nomor 2 sudah.
Setelah itu kita akan ini Engine X kan ya, dengan uji website dengan cara kita coba. Nah, di sini saya sudah buat juga. Hmm. Yang pertama itu dari sini dulu. Engine X. Nah, install dulu. Nah, sudo apt install Engine X di sini ya. Setelah selesai install, setelah itu sudo system start Engine X kayak biasa kayak SSL. Enable Engine X sama status gitu ya. If config. Nah, setelah itu, statusnya udah enable dan aktif. Si Engine X-nya udah aktif. Jadi sebelum diganti itu pas kita mengetikkan di sini tuh belum bisa. Kenapa belum bisa? Misal 192.168.1.14 kan. Nah, kalau sekarang kan udah ada. Sebelumnya tuh udah belum bisa. Walaupun udah install Engine X, kenapa belum bisa? Karena kita belum setting dulu port 80-nya atau port HTTP-nya. Nah, di sini kita setting dulu UFW status dulu. Nah, kan tadi tuh cuma kita setting port 22 doang ya, yang allow itu yang tadi si klien. Ini belum diganti soalnya yang 145. Soalnya tadi masih pakai yang NAT. Ini yang deny-nya itu yang 22. Nah, setelah itu kita sudo UEFI allow 80. Jadi port 80 gitu itu kita buka gitu ya, pintunya yaitu 80 itu apa? HTTP. Nah, setelah ini di ADD di allow terus di reload dan statusnya udah muncul di sini port 80-nya, ini tuh ada bacanya Engine X sebelum ganti ke website kita gitu, sebelum clone. Itu munculnya Engine X. Nah, setelah itu di sini cdvar.html kita remove dulu si default index HTML-nya dari si Engine X Debian itu. Setelah itu sudo apt install git ya untuk git clone tadi mengclone website kita. Setelah install beres. Nah, di sini kita nge-clone. Ini karena pakai sudo ya, karena bukan root. Nih harus pakai sudo. Itu makanya denied. Nah, di sini saya nge-clone tuh Zaki Fauzan Mahmud OS. Setelah berhasil di sudo copy eh, R berarti apa recursive ya keseluruhan itu dari Mahmud OS di dalamnya ke mana ke tujuannya itu file www.html. Setelah itu jangan lupa si ownernya di setting yaitu Orozone gitu biar bisa diakses. Setelah itu seperti biasa di restart dulu si Engine X-nya terus sudah status gitu. Hanya sekarang sudah muncul, sudah bisa tuh. Dan saya coba di HP saya karena ini menggunakan WiFi yang sama, jaringan yang sama ya. Karena bridge tuh di HP saya pun 192.168.1.14 tuh udah bisa mengakses web yang sama. Nah, gitu Pak. Bang lebih mohon maaf saya tidak bisa mengoding secara langsung, cuman untuk pemahaman insya Allah 95% saya hafal gitu ya. Saya bisa menguasainya. Sekian mungkin. Terima kasih tugas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.